Shalom, selamat pagi, salam penuaian, salam impactful life. Hidup berdampak menjadi berkat. Amin. Semangat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Harapan kita semua kita dalam kondisi sehat, dalam penyertaan Tuhan ya. Katakan amin. Haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, kita tahu tema daripada gereja BMC New York untuk tahun 2026 ini, tahun 2026 ini adalah hidup yang berdampak dan menjadi berkat. Seperti Pastor Yongki katakan, kita bukan menjadi terang, bahkan kita adalah anak-anak terang dan menjadi anak-anak garam ya. Saudara-saudara yang terkasih, subtema kita sepanjang bulan Januari ini adalah berani berubah. Mari katakan sekali lagi, berani berubah. Amin. Pagi ini kita akan belajar nih dari salah satu tokoh Alkitab yang dia berani mengambil langkah tindakan yang nyata, yaitu berani berubah dalam hidupnya ya. Walaupun dalam segala keterbatasan kekurangannya dia, ya, keterbatasan dalam fisik dalam dirinya, bahkan dia dibenci orang karena dia dianggap orang berdosa. Tapi semua itu tidak menghalangi dalam dirinya untuk memiliki kerinduan melihat Yesus, mencari Yesus. Di sini dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, namanya Zakheus, ya, seorang kepala pemungut cukai. Dia memiliki badan yang pendek, dia adalah seorang yang kaya. Di sini dia mengalami yang namanya perubahan kehidupan, berani berubah di dalam diri Zakheus. Mari kita buka renungan firman kita pagi hari ini di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai ke 10. Lukas 19 ayat 1 sampai ke 10. Saya akan bacakan buat saudara-saudara yang terkasih. Firman Tuhan tertulis demikian. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, renungan pagi hari ini saya akan beri judul Pertobatan Sejati yang mengubahkan hidup ya. Berani berubah. Katakan sekali lagi, berani berubah ya. Ayat emas kita pada bulan Januari dalam Roma 12 ayat 2 mengatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Di dalam ayat ini
menggambarkan segala sesuatu kehendak Allah yang diinginkan Allah dalam hidup kita, yaitu apa? Mengajak setiap kita untuk kita berubah, ya. Berubah dalam apa? Berubah dalam budi kerti kita, yaitu supaya kita menjadi yang lebih baik, yang berkenan, yang sempurna di hadapan Allah, saudara-saudaraku. Yang berkenan seperti apa nih? Yaitu dengan cara meninggalkan kebiasaan lama kita untuk kita berbalik arah, yaitu yang disebut metanoia itu tadi ya, kepada pertobatan menjadi manusia baru dalam Kristus, saudara-saudaraku. Pertobatan yang nyata lewat tindakan, bukan hanya kata-kata, ya. Seperti yang kita dengar tadi dari kisah Lukas ayatnya ke-19 tadi, menceritakan tentang Zakeus dalam hidupnya. Dia melakukan perubahan dalam hidupnya. Dia berbalik arah untuk dia mengalami yang namanya pemulihan dalam hidupnya. Disinilah kisah Zakeus dalam hidupnya berani berubah, mengambil langkah iman untuk mencari Yesus, saudara-saudaraku. Kata berubah yaitu di sini metamorfosis, diubah secara menyeluruh dari dalam, ya. Seperti kita ingat metamorfosis kupu-kupu, ya, ada suatu perubahan dari dalamnya untuk menghasilkan kehidupan yang baru, saudara-saudaraku. Ya, ayat Lukas 19 ayat 1 sampai 10 tadi yang kita bacakan tadi, ya, adalah suatu contoh tokoh yang berani mengambil tindakan perubahan dalam hidupnya, saudara-saudaraku. Zakeus adalah seorang tokoh yang berani berubah dan mengalami transformasi kehidupan yang baru. Inilah bentuk yang dikehendaki Allah, yaitu kehidupan yang baik, yang berkenan dan sempurna, saudara-saudara. Kisah Zakeus ini menceritakan kepala pemungut cukai yang kaya, yang pendek, yang ingin melihat Yesus pada saat Yesus melewati Yeriko, ya. Kita tahu kisah Zakeus ini banyak kita dengar dulu. Saya ingat waktu masa sekolah minggu, guru sekolah minggu selalu mengajarkan tentang kisah Zakeus ini, ya. Dia banyak kekurangan dalam diri Zakeus, orang yang pendek, ya. Kita lihat, kita bisa belajar dalam kehidupan latar belakang Zakeus, ya. Zakeus adalah kepala pemungut cukai di Yeriko. Pemungut cukai itu hal yang dibenci di masyarakat. Karena apa? Karena dia sering memeras rakyat nih. Sering memeras, ya, dan bekerja sama dengan penjajahan Romawi. Zakeus adalah seorang yang kaya tetapi kosong secara rohani. Secara sosial dan moral, ia dianggap orang berdosa, saudara-saudara. Nah, di sini yang kita lihat, yang sudah kita bacakan, ada suatu perubahan dalam Zakeus, yaitu pertama adalah kerinduan bertemu dengan Yesus. Kerinduan bertemu dengan Yesus. Tadi kita baca di ayat 3 sampai 4 di dalam Lukas 19 ayat 3 sampai ke 4. Di sini saya akan bacakan. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek, saudara-saudara. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat dari situ, ya. Nah, di sini saya katakan Zakeus itu melakukan tindakan yang berani, tindakan yang keluar dari zona dia untuk menemui Yesus. Walaupun dalam keterbelakangannya dia seorang yang pendek, kita lihat dalam kerumunan orang, dia mustahil untuk mencapai melihat Yesus, saudara-saudaraku, karena badannya tadi pendek dan banyak orang saat itu. Tapi yang kita lihat, kita pelajari dalam hatinya, dia rindu, dia mau melihat Yesus. Nah, kerinduan itulah yang bisa merubah dirinya. Dia mengambil tindakan dengan cara mencari solusi apa? Dengan cara memanjat pohon, saudara-saudaraku. Di sini Tuhan melihat. Oleh karena itu Tuhan melihat, Zakeus, turunlah, aku akan menginap di rumahmu. Luar biasa. Inilah suatu bentuk perubahan di mana Zakeus
mengalami hal yang luar biasa dalam hidupnya, bertemu Yesus dan bisa merubah segala suatu kehidupannya ya. Yang kedua, saudara-saudaraku, di sini mau saya sampaikan yaitu anugerah Yesus yang mendahului pertobatan ya. Anugerah Yesus yang mendahului pertobatan. Ayat 5 sampai 6 dikatakan demikian tadi. Saya akan bacakan. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata kepadanya, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Zakeus pun segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ya. Berarti anugerah Yesus mendahului pertobatan dalam hidup Zakeus. Ya. Kita tahu di sini ada dua pribadi ya, antara pribadi Yesus dan pribadi Zakeus. Pribadi Yesus saya percaya, kita semua percaya, pasti Yesus tahu apa yang menjadi kerinduan seorang Zakeus tadi ya. Pasti Yesus mengenal yang namanya Zakeus. Dia mengambil inisiatif untuk masuk ke rumah orang-orang berdosa yang dikatakan orang-orang yang sebagai seorang pemungut cukai yang saat itu dibenci banyak masyarakat di tempat di Yeriko tersebut ya. Di sini Zakeus tidak diminta berubah dulu baru diterima, tapi kasih karunia itulah yang mendahului pertobatan Zakeus, saudara-saudaraku. Yesus mencari yang terhilang. Ini sebagai catatan oleh kita semua ya. Yesus mencari yang terhilang, bukan menunggu yang layak. Ingat, Yesus mencari yang terhilang, bukan untuk orang-orang yang layak, saudara-saudaraku. Ya. Jadi tidak ada dosa yang terlalu besar untuk kasih Kristus. Jangan menunda datang kepada Yesus karena merasa kita tidak layak ya. Hari-hari ini mungkin kita merasa kita orang-orang berdosa, kita tidak layak untuk menemui Yesus. Tapi di sini kita lihat tadi Yesus menjumpai bukan untuk orang-orang yang tidak layak, tapi orang-orang yang tidak layak tapi mencari orang yang terhilang ya, saudara-saudaraku ya. Seperti kisah Zakeus tadi ya. Prinsip yang penting di sini adalah pertobatan sejati selalu menghasilkan perubahan sikap dan tindakan. Bukan hanya kata-kata, tetapi suatu perbuatan. Ya. Pertobatan yang menyentuh dalam hidup Zakeus, yaitu dalam keuangannya. Kita lihat tadi, dia selama ini memeras rakyat, tapi dia akan kembalikan itu 4 kali lipat apa yang dia lakukan. Bahkan dia membagikan hartanya kepada orang-orang miskin, saudara-saudaraku. Di sini Tuhan merasa memiliki suatu sukacita atas perubahan hidup Zakeus ya. Yang keempat saya mau katakan di sini keselamatan dan pemulihan identitas ya. Di sini mengalami namanya keselamatan dan pemulihan. Di ayat 9 sampai 10 tadi katakan hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Zakeus mengalami yang namanya pemulihan. Ada hubungan yang dipulihkan antara Zakeus dengan Allah. Diterima kembali sebagai anak Abraham yang dikatakan tadi di ayat terakhir ya. Anak manusia, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Di sini Zakeus menerima label sebagai anak Abraham karena adanya pertobatan dalam dirinya, saudara-saudaraku. Misi Yesus ditegaskan, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Pertobatan membawa suatu keselamatan. Yesus memulihkan martabat orang-orang berdosa. Kisah Zakeus ini mengajarkan bahwa untuk setiap kita pertobatan dimulai yaitu dari kerinduan untuk kita bertemu Yesus ya. Kedua, kasih karunia Allah mendahului suatu perubahan. Ketiga, pertobatan sejati menghasilkan perubahan hidup yang nyata. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Oleh karena itu,
Mari kita datang kepada Tuhan apa adanya, seperti Zakheus datang kepada Yesus sebagai orang berdosa, bukan sebagai orang suci, saudara-saudaraku. Pagi kini kita sudah banyak mendengar kebenaran firman Tuhan tentang kisah Zakheus. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua, mari kita berani ambil langkah perubahan, berani berubah. Dengan cara apa, saudara-saudaraku? Yuk ambil waktu doa pribadi kita, yuk. Setiap hari di hadapan Tuhan. Jangan menunda berdoa karena mereka merasa belum layak, ya saudaraku. Ingat, doa adalah nafas hidup orang percaya. Oleh karena itu, kalau kita mau hidup, bertekunlah dalam doa, dalam pengharapan. Ya. Tetap datang kepada ibadah meski belum beres masalah kehidupan kita. Karena Tuhan katakan jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Di dalam Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ibadah kita seperti biasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Seperti Zakheus berlari menghampiri Yesus, ingin melihat dan merasakan anugerah Tuhan Yesus dalam hidupnya. Di dalam pertemuan ibadah inilah kita bisa melihat dan menemukan jati diri Yesus, ya. Yang ketiga, mari kita akui dosa kita, jujur di hadapan Tuhan tentang dosa dan kelemahan kita. Bertobat, berubah arah untuk hidup menjadi manusia baru. Jangan kembali lagi ke dalam dosa lama, manusia lama kita, ya saudara-saudaraku. Yang terakhir, jadilah kesaksian lewat hidup kita dan melayani Tuhan. Perubahan Zakheus terlihat dan dirasakan semua orang, berdampak menjadi berkat banyak orang. Haleluya. Demikian renungan firman Tuhan pagi ini, kiranya menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari siapkan hati kita untuk kita berdoa, dan mari kita nyanyikan pujian syukur kita kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam setiap kita. Tuhan sanggup merubah segala sesuatunya. Mari kita berani berubah, tunjukkan kepada Yesus Kristus bahwa kita menjadi manusia baru. Haleluya. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanku. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong kami Tuhan, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Ku mengerti sekarang, tapi ku mengerti sekarang. Yes,
Kau tolong padaku. Kini ku meriang dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, tapi ku mengerti sekarang. Amin. Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Aba ya Bapa. Kami bersyukur buat pagi yang indah ini atas firman yang sudah Engkau sampaikan di pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Bapa, indah rencanamu dalam setiap hidup kami Yesus. Kami berani berubah, mau kami katakan Tuhan, supaya kami mempunyai langkah iman untuk kami menerima keselamatan daripadamu Yesus. Biar kami hidup seperti Zakheus yang mengalami tindakan iman yang nyata dalam perbuatannya, walaupun dalam suatu kekurangan dan kelemahannya Tuhan. Kami mau katakan, kami siap menjadi berkat dan berdampak dan mengalami satu perubahan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak ya Aba. Kami percaya Engkau mengurapi setiap kami Tuhan, menerima berkat sukacita daripadamu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menerima dampak dan perubahan dalam hidup kita, sama-sama katakan amin, amin, amin.